Baik, bersama kita dalam curahan hati perempuan ada Ibu Mega dan Faifi. Tadi kita sudah mendengarkan curahan hati dari Bu Mega. Betapa dalam waktu yang tiba-tiba setelah berbelas-belas tahun suami sayang baik-baik aja dengan anak-anak. Ketika ada kabar bahwa suami selingkuh, semua berubah drastis. Begitu ya Bu Mega? Iya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika anak kandung sendiri juga ikut menyiksa dan tidak percaya sama ibu. Mungkin dalam kesempatan ini Bu Mega bisa ngomong, bicara baik-baik dengan anak-anak, karena kita semua juga tidak mengerti. Mungkin juga ibu tidak mengerti ya, apa yang bisa mendorong anak-anak bisa sampai dari yang sayang sama ibu, baik-baik sama ibu, bisa tega gitu melakukan hal itu semua kepada ibu. Mungkin ibu bisa bicara sama anak-anak, sampaikan siapa nama anaknya, apa yang mau disampaikan, atau kalau memang tidak perlu disebutkan, terserah ibu, silakan. Nak, mama dari kecil yang ngurus, mama perhatiin sampai sekarang. Kenapa kalian tega nyiksa, nendang, mukul, bahkan menyaji maki, mengusir? Ini kan mamamu sendiri, sedangkan mama kan nggak pernah macam-macam sama kalian, nurut, mengalah. Tapi kenapa kalian tega mengusir mama, memukul, menendang? Ibu, ini anak yang paling tua aja kan? Yang tengah dan... Yang tengah cuma omongan aja. Yang tengah, tapi sama juga menyakiti. Sama, kalau apa ya, maaf ya, binatang gitu manggil. Kenapa lo nggak pergi? Ini kan rumah bapak saya gitu, bahasanya kasar. Kalau anak yang kecil gimana, Mbak? Anak yang kecil, enggak. Jangan gitu, Mbak. Kasihan mama. Aku kalau besar mau jagain mama, mau beliin rumah mama, mau beliin mobil mama, itu perjoteannya. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Terus bilang ke bapaknya, telepon, Bapak, jangan marahin mama, jangan pukul mama, jangan tendangin mama. Baik, kita anak umur 4 tahun ya Bu, melihat ibunya disiksa ya, dari ayahnya juga oleh kakak-kakaknya. Pasti ini juga menjadi suatu pengalaman yang tidak baik buat anak-anaknya sendiri. Faifi ikut terbawa ya Faifi. Ada yang mau disampaikan nggak Faifi? Saya mungkin lebih beruntung. Jadi ketika saya mengalami KDRT itu, kekerasan itu selama bertahun-tahun, saya juga saat itu mengalami hal yang di saat saya itu udah deh, saya pasrah, nyerah, terserah mau diapain gitu ya. Saya juga ditendang, dijambak, pernah ditodong pisau juga di leher saya gitu ya. Yang membuat saya bangkit adalah anak. Jadi kalau misalnya anak sampai berbuat tidak mensupport ibunya, itu suatu pukulan yang sangat besar. Saya waktu itu seperti dapat hidayah. Jadi waktu saya dipukul terus jatuh di lantai gitu, leher saya diinjak. Bayi saya yang nangis waktu itu, Bilkis masih umur 4 bulan gitu. Di situ saya baru sadar bahwa oh, saya ini dicintai loh. Saya ada yang mencintai, ada yang mengharapkan saya hidup, dan saya harus keluar dari sini karena saya tidak mau anak saya melihat ibunya dipukuli. Baik, ini makasih, ini cerita dari Faifi. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi dengan Faifi. Mbak Vera, ini kita semua concern, maksudnya prihatin dengan anak yang umur 4 tahun ya. Selain itu tentunya kita juga prihatin sama dengan ibu dua ya. Anak yang besar juga loh ya. Dan juga kedua anak yang besar ini. Ini secara psikologisnya seperti apa ya Mbak Vera? Berat Mbak Maudy ya. Berat di sini begini loh. Bahasa anak yang paling awal, kita punya bahasa cinta loh, ya kan? Nah, si bahasa cinta ini butuh proses untuk bisa dipahami bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah penuh kasih sayang, sentuhan bukan pukulan, ya, perhatian bukan ditonjok. Nah, itu bahasa cinta ini butuh proses untuk berkembang menjadi masuk dalam bentuk penghayatan anak. Bagaimana nanti dia mencintai orang di sekitarnya, ini yang dirusak. Ketika anak melihat kekerasan demi kekerasan, dia berpikir. Jadi dalam memorinya yang tertanam adalah skema-skema tentang kekerasan. Sehingga bahasa cinta bagi anak-anak itu adalah bahasa kekerasan. Sehingga pada anak-anak yang baru belajar tadi, kalau enggak dia meniru, kalau enggak bagaimana nanti dia berhubungan dengan orang sekitarnya,
dengan kakaknya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Mungkin sekarang dia sangat cinta sama ibunya, untuk yang bungsu ya. Tapi ada dendam di dalam sini nih, ada kemarahan bahwa nanti lihat ya, papa lihat ya, anak yang ketiga laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, ada kebencian loh, ada kemarahan yang membuat dia nanti saya khawatir. Saya prediksi kalau di usia sekolah, dia bisa berantem sama teman-teman sesama laki-laki, bisa jadi antisosial kalau sudah besar. Namun ada satu hal yang saya menarik untuk dilihat Mbak Maudy. Ada perubahan pada anak pertama dan kedua. Iya. Yang tiba-tiba jadi begitu dahsyat, agresif pada Anda, padahal tadinya belum. Bu, di antara anak pertama dan kedua, siapa yang paling mirip bapaknya? Temperamennya? Yang pertama. Betul. Saya khawatir Anda terlalu submisif Mbak Maudy. Jadi dalam psikologi kita mengenal ada yang namanya submisif gitu loh. Ketika kita nerimo diperlakukan apapun, dikeraskan begitu saja, diperlakukan semena-mena saat kita menerima, anak yang profilnya seperti bapaknya akan sangat frustrasi. Reaksi frustrasi orang beda-beda. Kalau dia mampu frustrasi against bapaknya, dia akan serang bapaknya. Ketika dia nggak mampu serang bapaknya, ke ibunya, dia akan lari ke Anda, Bu. Baik, Mbak Vera ini banyak ya, tapi boleh satu poin dulu aja Mbak Oki, nanti kita akan perjelas. Saya lebih melihat ke arah yang anak 19 tahun ini, karena dia bukan kategori anak kecil lagi, dia sudah kategori dewasa yang sudah tahu apa yang dia perbuat. Kalau kita lihat pendidikan ala Nabi itu 0-7 tahun, didiklah anakmu seperti raja, kita manja-manjakan. Pendidikan ala Nabi 7 tahun sampai 14 tahun, perlakuan dia seperti tawanan. Tanamkan kedisiplinan, tanamkan nilai-nilai kebenaran yang harus ketat kita menjaga beliau. Kemudian tahapan ketiga, 14 tahun sampai 21 tahun, tahapan menuju ke arah dewasa, itu dijadikan sahabat. Saya berpikir bahwa ketika ada perubahan, mungkin kan 4 tahun ya Bu, baru 4 tahun belakangan ini, tiba-tiba anak berubah begitu dahsyat. Alangkah lebih baiknya coba Ibu introspeksi, mungkinkah ada kesalahan Ibu yang tadi Ibu mengatakan, saya sempat mendengar Ibu bilang Ibu menegur anak perempuan gak boleh pulang malam-malam. Apakah pernah Ibu menasihati sang anak di depan orang banyak kah? Sehingga dia tersinggung Bu. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita berpikir kita nggak buat kesalahan, tapi itu anak tersinggung sehingga berakibat bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepada ibunya. Walaupun itu dahsyat sekali, ditendang dan segala macam. Karena nanti kita akan bahas di dalam Al-Quran bagaimana perilaku seorang anak kepada ibu. Walaupun ibu sebagaimanapun tetap ada perilaku-perilaku yang harus dilakukan seorang anak. Baik, terima kasih Mbak Oki. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan, masih ada Faifi di sini.